Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Ring. Hari ini Farel lulusan sekolah. Baru dapat pengumuman dia dari amplopnya udah diambil. Yeay! Selamat ya lulus. Nah, seperti janji Papa, kalau kamu udah lulus, Papa akan jadi driver pribadi kamu. Kamu boleh menentukan kemana aja Papa jadi supir kamu bosnya. Ya, Papa nurut kamu ya. Oke, selamat udah lulus. Sekarang kita ambil mobilnya dulu. Oke, sekarang kita ngambil mobilnya di sini di tempatnya Om Mobi karena ini mobil yang baru banget di launching di Indonesia dan saya juga baru pertama kali nyobain dan ini mobil yang akan saya pakai buat membawa Farel jalan-jalan seperti raja di belakang. Sekalian saya coba mobilnya. Nah, ini tapi ngambilnya dari Om Mobi dulu nih karena Om Mobi udah ngetes duluan. Ini adalah R3. Kok bisa duluan sih? Terbaru. Kok bisa duluan? Loh, ini makanya Bung Fitra kami kasih kesempatan duluan. Enggak. Setelah kami. Duluan setelah Om Mobi itu bukan duluan namanya. Ya kan duluan setelah kami. Ini adalah R3 baru. Hybrid. Hybrid loh. Iya. Ini nggak nyampe 300 juta harganya. Jadi ini adalah hybrid ini paling tinggi termurah. Ya? 290. 293 something gitu. Suzuki Sport trimnya. Ini bentar. Bau nggak dalamnya? Enggak, mobil baru. Brand new, nggak bau bakso. Ya? Oke. Mobil dibau baksoin sih heran. Ini nggak diapa-apain kan di mobil nih? Jangan ada yang aneh-aneh nih. Aneh-aneh gimana? Ini soalnya nih saya bawa anak saya loh Om. Ini anak saya lulusan. Dia lulus, terus saya janji jadi supirnya. Jadi supirnya saya pakai mobil. Ini mobil nggak ada yang aneh-aneh pokoknya ya? Nggak ada yang aneh-aneh. Suka curiga kadang-kadang kalau habis dia yang ngetes. Bensin. Bensin full bensinnya. Full. Oke, bentar. Harus periksa dulu. Jangan nanti kabel busi diambil satu kabel lagi. busi diambil satu, mobilnya pincang dong. Oke. Nih. Sistem hybridnya itu tuh ada motor listriknya di belakang sana. Nah, dia motor generator. Motor generator jadi satu. Jadi starter dia, juga. Jadi dia kalau misalnya mobil lagi deselerasi, dia akan ngambil listrik. Putaran roda. Terus abis itu kalau misalnya mobil berhenti dia akan matiin mesin dan dari baterai itu dipakai buat komponen kelistrikan. Dan kalau kita akselerasi ada assist sedikit dari sistem hybridnya. Benar. Ntar knalpot lengkap, busi lengkap. Aki strum banyak. Akinya dua ya. Apa? Akinya 2. Iya, aki yang 12 volt biasa sama aki buat 12 volt hybridnya juga. kan. 12 volt juga, ya. Ini pegel ngeliatnya. Oke, AC freon jangan dihabisin sama dia. Enggak disedot. Pindahin ke mobil lain. Nggak bisa freon begitu. Ini apa ya? Itu ecu. Nggak mungkin sekecil ini. Itu ecu. Sekecil ini. Sekecil itu, sama kayak Jimny. Hebat ya. Terus kenapa mobil lain masih harus gede-gede ya? Enggak, mobil lain kecil-kecil juga. Mobil zaman dulu gede-gede. Zaman sekarang kecil-kecil. Cakep ya, velgnya baru. Velgnya baru. Instrumen juga baru. Suzuki Sport ya. Ini udah bisa ngelipat elektrik. Oke. Terus ada semacam going home light kalau kita kunci atau buka tuh lampu nyala. Ban nggak ada yang kempes. Kenapa sih curiga banget? Bentar, ini kan namanya serah terima. Kalau serah terima itu harus mobilnya mulus, bagus. Cek. Masih baru. Nah, kami tadi tes di tol itu 20,0 km per liter. Oh, bagus dong. Ya. Kami ingin tahu Bung Fitra berapa? Di tol. Di tol. Lari berapa? Pakai standarnya lari berapa? Nggak, lari normal di speed limit. Nggak bisa dong, harus pakai patokan kecepatan. 80 konsisten. Konsisten. Nggak ada. Ada naik turun pasti. Ya nggak bisa, kita harus pakai standar itu. Ya udah. Wah, ada azan. Kita selesaiin azan dulu. Ya. Oke. Ini kunci biru. Oh iya. Oke, azan dulu. Oke, tadi tol ya. Tol itu harus pakai patokan ini dong, kecepatan rata-rata. Udah deh, gini deh. Saya standarnya 90. Kami bisa merasakan gimana tolnya tuh hampir sama tuh seperti apa. Jalan 100 km muterin tol. Iya, muterin tol 100 km, iya, 200 km nggak ada artinya kalau kecepatannya tidak ada patokan. Patokan kecepatan rata-rata itu, kalau kita jalannya begini-gini ketemu rata-rata kan tengah juga nanti. Nah, rata-rata berapa? Nggak dihitung kan? Nggak dihitung rata-rata. Ya udah nanti saya hitung lagi. Ya udah, ini diterima ya. Mobil kondisi so far sih kelihatannya oke. Sempurna, mobilnya sempurna.
Bau juga normal. Oh ya, pinjam tempatnya, mau stand up dulu. Di minggir. Oh di sini. Iya, soalnya udah mau hujan, daripada nanti hujan syutingnya. Mendingan saya mau nerangin dikit tentang mobil ini. Pinjam tempatnya. Thank you. Terus aja videonya, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Mobil bla bla bla, dan Bung Fitra juga Ya, di subscribe. lanjutannya saya bisa lihat di channel saya. Ya, selanjutnya cek channelnya Fitra Eri. Loh, kok kunci cuma satu? Nggak ada kunci cadangan? BPKB, faktur? Ini minjem. Terima kasih telah menonton. Oke, ini dia mobilnya. Suzuki R3 GX. Suzuki Sport. Yang ini juga mesinnya sudah memakai sistem mild hybrid. Kenapa mild hybrid? Jadi saya sudah bertanya ke Suzuki karena mild hybrid ini solusi buat di kelas ini. Karena kalau sistem hybrid murni itu akan terlalu mahal untuk kelasnya. Sedangkan dengan sistem mild hybrid itu harga masih bisa ditekan sehingga dia masih di bawah 300 juta rupiah. Tapi seperti tadi sudah dibahas, di mesin ini nah, yang berbeda sekarang itu adalah mesinnya menggunakan teknologi smart hybrid. Jadi ada dua sumber tenaga di sini. Ada satu mesin 1500 cc 4 silindernya dan ada motor generator. Jadi motor generator ini bisa bertindak sebagai motor, bisa bertindak sebagai generator. Jadi intinya kalau misalnya mobil itu berdeselerasi atau mengurangi kecepatan, itu sebagian energi kinetik dari mobil itu diubah menjadi energi listrik melalui generatornya itu dan menghasilkan listrik yang disimpan kemudian di baterai dengan kapasitas 6 ampere hour. Nah, kemudian baterai itu akan menyalurkan listriknya ke mobil ketika keadaan itu macet karena dia dilengkapi dengan sistem auto start stop. Jadi mesin akan dimatikan sehingga listrik itu semua disuplai oleh baterai 6 ampere hour itu. Mematikan mesin pada saat kemacetan itu juga bisa menghemat bahan bakar karena biasanya kalau kita macet-macet itu mesin itu masih menyala membakar bensin hanya untuk memutar mesin tapi tidak menggerakkan mobil. Makanya di mobil-mobil premium sekarang sudah biasa ada sistem auto start stop, tapi ini R3 udah punya karena sistem smart hybridnya itu. Kemudian generator yang tadi bisa membangkitkan listrik dari energi kinetik itu juga bisa bertindak sebagai motor. Jadi ketika mobil berakselerasi dia akan memberi sebagian tenaga listriknya untuk membantu putaran roda sehingga bensin yang dibutuhkan untuk berakselerasi tidak sebanyak seharusnya. Jadi di atas kertas mobil ini akan lebih efisien dan dia adalah keluaran terbaru. Dan ini adalah mobil yang akan saya pakai untuk menunaikan tugas, menunaikan janji menjadi driver dan bosnya adalah Farel. Terserah dia mau kemana, mau makan apa, mau melakukan kegiatan apa selama sehari penuh. Let's go. Baru aja dinyalain. Ini mobil ngerjain ternyata nih. Ini bahasanya jadi bahasa Turki. Ortal yakit tuketimi menzil. Di sini bahasa Indonesia. Nah, ini ngaturnya dari mana ya? Tuh. Bahasanya bahasa Turki. Suruh Suresi apa lagi? Topi Rolan Yaktasar. Ini gimana caranya? Wih, ada yang buat ngeliatin torsinya loh. Nih. Tuh, mana ya torsi? Tuh ada torque sama power di situ tuh. Nah, ini ada injakan pedal rem, pedal gas dan pedal rem. Oh, jadi ketahuan kita seberapa ngeremnya. Terus habis itu, oh ini petunjuk ini energi flow-nya dari sistem smart hybridnya. Ini gimana cara ganti bahasanya ya? Settingnya di mana? Setting, tapi di sini bahasa Inggris. Language. Cuman ada bahasa Indonesia sama Inggris. Kenapa di sininya udah jadi bahasa Turki ya? Ini nyatingnya gimana? Ah, ketemu. Nah ini kan modenya.
Ya Allah. Ini setelannya Turki semua. Oh, gesernya dari sini. Radar Ayari, saat Ayari, Versailan, ekran. Oh guys, ini gimana mobil? Astaga, dia udah jalan lagi. Ini gimana ya? Gear ini apa? Masafe birim apa? Oh, ini unit kilometer. Oke. Kalau mau balik ke ini Yakit Tasar apa? Oh ya, oke, ini unit deal. Bahasa ketemu English C pasti. Successful, alhamdulillah. Akhirnya ketemu. Oh, di sini ada, banyak juga ya penyetelannya. Ganti ke bahasa Turki lagi. Udah aja. Oke, Farel. Mana sih Farel? Udah sampai gerimis lagi. Nah, baru datang. Selamat sore Tuan Besar. Iya. Udah ganti baju Tuan Besar? Udah. Tuan Besar, tolong jangan galak-galak kalau lagi jadi bos. Oke. Sekarang kita mau kemana Tuan Besar? Ke time zone. Time zone? Iya. Kamu bukannya udah ada PS4, udah ada komputer, masih mau ke time zone? Iya. Oke. Siap, laksanakan. Nah, sambil saya jadi driver, saya riset dulu semuanya. Oke, semua sudah di riset. Ini kita ke tempat main game yang di Kemang Village aja ya. Iya. Kalau zaman dulu papa namanya Dingdong. Apa itu? Ya, Dingdong tuh mainan itu, mainan arcade di mall gitu. Karena mungkin bunyinya kali ya, ding dong suara zaman dulu kan, jadi disebutnya main dingdong. Dulu pakai koin. Sekarang masih ada? Apa yang pakai koin? Iya. Kayaknya nggak ada, semuanya pakai kartu sekarang. By the way, selamat, kamu udah lulus. Iya, makasih. Pelajaran yang kamu paling suka selama SD itu apa? IPS, bahasa Indonesia, olahraga, sama komputer. IPS, bahasa Indonesia, olahraga, sama komputer. Komputer oke lah. Dulu papa malah paling nggak suka sama bahasa Indonesia. Kenapa? Ya habis kayaknya kita udah setiap hari ngomong bahasa Indonesia, kenapa mesti belajar bahasa Indonesia lagi? Tapi susah dulu bahasa Indonesia. Papa tuh baru belajar bahasa Indonesia waktu udah jadi wartawan. Kamu suka bahasa Indonesia kenapa? Karena ada kayak pantun sama cerita gitu. Kamu suka pantun? Suka sama cerita. Oh gitu. Olahraga oke lah, semua anak seneng olahraga karena di luar kelas kan. Iya. Kalau komputer, oh iya komputer, pantesan kamu suka. Itu kayak kamu bikin game sendiri tuh, apa? Dia punya game sendiri by the way, namanya Feral Squad Driving Indonesia. Basisnya Roblox. Itu dia yang coding sendiri bareng sama timnya. Dia bikin mobil saya di rumah direplika sama dia semua di game itu. Ada KKN Desa Penarinya juga ya. Nah, itu bikin game sendiri kayak gitu itu hasil belajar komputer di sekolah juga? Enggak semuanya sih. Terus sisanya belajar di mana? Di YouTube. Belajar di YouTube? Iya. Oh gitu. Kok nggak nyampe Papa? Kan lagi macet, Feral. Masa mau? Cepetan dong. Lah, ya gimana? Lagi macet. Cerewet amat jadi bos. kan Papa bos, boleh ngapain aja. Ya nggak gitu juga. Sabar ya. Nah, keuntungannya kalau lagi macet-macet kayak gini, itu dia mesinnya mati. Karena ada sistem auto start stopnya itu. Atau disebut Suzuki sebagai idling stop. Jadi nggak ada bensin yang terbuang sia-sia ketika kita lagi berhenti. Mesin mati, tapi memang ada sejumlah kondisi baru dia bisa mati.
listrik di baterainya cukup, kemudian panas mesinnya cukup, kemudian yang penting suhu udara ini sesuai sudah dengan kemauan gitu. Jadi kalau suhu udaranya kita 19 derajat Celcius gitu ya, karena ini udah electronic climate control, itu dia ketika suhu kabin itu sudah cukup dingin, dia akan matikan. Tapi kalau suhu kabinnya masih panas, dia akan terus prioritasnya tetap adalah kenyamanan penumpang. Tapi begitu penumpang udah nyaman, dia akan melakukan engine shut off, mematikan mesin untuk menghemat bahan bakar. Nah, jadi gitu ya, dia udah keyless marquee, kalau ada pintu yang belum rapet dia nggak mau ngunci. Tadi kamu sempet nggak rapet ya? Iya. Oke, let's go. Kita main. Nanti yang main kamu sendiri kan? Papa juga. Papa juga. Papa kan malu, udah umur segini suruh main dingdong. Ya udah, oke. Harusnya sih di situ. Iya di situ tuh biasa. Iya di situ. Mana? Kemarin waktu itu ke situ. Mana? Di ujung sana ada Di tuh. ujung. Tahu apalah aja kamu. Kamu bukannya udah download yang game dingdong kayak Maximum Tune itu buat di rumah? Udah, cuman kan lebih asik di time zone. Kenapa? Nggak tahu. Lebih asik aja. Ayo main sini aja nih. Iya. Ya. Rival, Hah? main Iya. lomba. Oke. Wah, berempat. Curang. Curang, jangan ditabrak dong. Aduh. Setirnya rusak. Yeay, Bapak menang. Belum. Kalau yang depan mobilnya udah modifikasi, Val. Belok dong, jangan ditabrak. Belok. Potong. Aduh, nabrak. Aduh. Susah banget. Yes, 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 yes. Yes. Susah. Oh. Ayo. Jaga sisi dalam, jaga sisi dalam. Dia masuk. Tenang, masih bisa.
babak kedua. Babak kedua. Kesusul di akhir. Apa? Kesusul di akhir. Wah, 1-0 ya Bapak ya. Oke, pokoknya lawan kamu ya nih. Maksudnya? Pokoknya Papa lawan kamu nih. Oh. Vera, bentar lagi Papa susul. Kan Iya. Gak bisa, gak bisa. Mari kita susul Vera di sini. Ya. Ya. Benar. Satu sama. Satu-satu. Ayo, mau coba mainan yang lain? Ayo. Ayo. Satu sama ya. Ayo, kamu apa lagi? Coba di sana. Motor. Iya, MotoGP. motor. Iya. Ayo. Oh, ayo, kamu yang mana? Ini. Gak bisa balapan tapi. Papa kan 10, kamu kan 8. Yang lain? Buat balapan. Itu yang juara satunya tuh. Ih, kamu ke 1. Ya, gaya, lihat. Wih. Ini. Ayo. Yeah. Tiga lagi. Yeah. Aduh, benar. Yeah. Yeah, Mama menang. Coba yang lain lagi yuk. Ini apa, Papa? Ngelempar bola ke target. Hah? Ngelempar bola ke target. Ayo, mau ini. Bolanya mana? Bolanya nanti keluar dari sini. Oke, kita lihat ya kamu bisa berapa ya. Ya, kita banyak-banyakan skor ya. Ngapain? Nah, tuh. Udah, ayo. Main lagi. Oke. Papa udah selesai ya tugasnya nganterin kamu ya. Belum. Kok belum? Kan seharian. Ini baru Terus? berapa jam? Nah, terus Berarti sampai besok. besok Tadi lagi. Kan, tadi mulai sore, jadi sore besok selesai. 2 hari dong kalau mau besok. 1 hari. Jadi besok lagi, Papa masih harus jadi supir. Ya. Oke, ya udah. Ini juga udah mulai gelap.
Besok kita jalan lagi. Jangan yang aneh-aneh ya. Udah, kita ke besok. Oke, hari kedua, Tuan Besar. Mau kemana hari ini? Go-kart. Go-kart? Iya. Go-kart rental? Iya. Kan belum buka jam segini. Itu lagian ada simulator, kamu masih butuh go-kart beneran? Iya. Oke, tapi sekarang masih terlalu pagi nih. Kita mau kemana dulu? Makan. Makan, boleh. Mau makan di mana? Puncak. Puncak? Iya. Puncak? Mau makan apa di sana? Nanti aja cari di sana. Ya udah puncak. Puncak ya? Iya. Ya udah. Silakan. Nggak usah dibukain pintu kan? Oke, kita perjalanan pertama kita ke puncak buat makan brunch lah, breakfast dan lunch. Orang-orang lagi pada mau berangkat kerja, kita malah ke puncak. Tapi tadi pas berhenti di pintu tol tuh sistem idle stopnya ya, atau auto start stopnya tuh ini banget ya, senang sekali gitu bekerja tuh. Biasanya kalau mobil dengan sistem auto start stop tuh sekali hidup, sekali mati gitu ya mesin, terus begitu kita jalan dikit dia nggak mau mati lagi, kita harus jalan agak jauh baru dia mau mati lagi. Ini bener-bener mati, kita jalan dikit, begitu berhenti mati lagi gitu. Bener-bener kelihatan semangatnya dari smart hybrid ini buat menghemat bensin gitu. Jadi sering juga dia mati mesinnya. Dan ini mobil bukan full hybrid ya, bukan full hybrid yang mahal, apalagi plug-in hybrid gitu. Tapi tampilan di MID-nya ini benar-benar seperti proper sebuah hybrid. Ada aliran energinya, ada level baterainya, terus ada total idle stopnya itu berapa menit, dan bahkan ada yang seperti saya bilang kemarin itu, berapa jumlah bensin yang mestinya terbakar tapi tidak terbakar karena kita menggunakan smart hybrid ini. Dan dia bahkan ada tampilan-tampilan yang menarik seperti torsi dan power, pedal gas dan pedal rem. Jadi ini MID yang paling yang paling canggih, yang paling memperlihatkan semua teknologi yang ada di mobilnya untuk kelasnya. Karena di kelasnya nggak ada yang serumit ini MID-nya. Bukan serumit ya, tapi selengkap ini informasinya. Papa lapar. Iya, lapar. Ya makanya kan kita ke puncak sekarang. Kan mau makan. Drive-thru dulu aja. Lah kan kita di puncak mau makan. Buat ganjel. Drive-thru. Di mana? Di depan nih. Iya. Kalau kita habis makan itu jadi nggak perlu ke puncak. Masih ke puncak. Ini kan buat ganjel aja. Cuma buat ganjel. Iya. Nih dia emang makannya lagi banyak nih ya. Padahal badannya masih mungil, tapi makan tuh bisa 2 kali porsi orang dewasa. Itu kemana aja makanannya, Vel? Ya udah, drive-thru dulu ya. Siap, laksanakan Tuan. Udah berkabut gitu. Belum. Ini kabut polusi. Makanya kita tuh butuh mobil-mobil yang makin ramah lingkungan supaya kita polusinya makin dikit. Pagi kamu pesan apa? Double cheeseburger. Double cheeseburger. Kalau burgernya siang Pak, burger yang sebelah. Apa? Oh, sausage McMuffin. Paket? Paket sama kentang.
Kita mau makan loh nanti. Iya, pakai tambah kentang. Hash brown ya, Pak? Tapi itunya sausage smoke muffinnya plain ya. Plain. Nah, kalau di drive thru kayak gini ya udah mati terus mesinnya kalau lagi nunggu. Biasanya itu kan mobil kalau auto start stop tuh begitu mau startnya lagi tuh kan ada cranking kan, cet. Ini halus kayak hybrid beneran. Ya karena dia kan yang tadi saya bilang sistem smart hybridnya tuh ada integrated starter generator. Jadi dia jadi motor juga, jadi generator juga, dan dia bisa men-start mobil juga. Jadi starternya tuh tiba-tiba nyala aja mesinnya. Oke. Oh, dia nggak pakai kentang ya? Iya, dia pakai hash brown. Pakai hash brown ya. Ini Feral. Sama-sama. Terima kasih. Enak. Oke, sambil dia makan dan kita jalan ke puncak, lumayan lancar hari ini. Saya mau kasih tahu sedikit tentang update di Suzuki R3 terbaru ini. Tadi yang pertama, yang udah pasti yang lumayan major dari sebelumnya itu adalah tersedianya smart hybrid system buat di dua varian teratas. Itu dia terdiri dari 3 komponen. Yang pertama compact engine 1500 cc 4 silinder tuh udah 104 HP dari mesinnya sendiri, 104,7 kalau nggak salah. Kemudian ada integrated starter generator yang tadi saya bilang dia bisa bertindak sebagai motor, bisa bertindak sebagai starter, tapi juga bisa bertindak sebagai generator untuk mengubah energi kinetik jadi listrik. Dan listriknya itu disimpan di komponen ketiga, yaitu di baterai lithium ion 12 volt 6 ampere hour. Bukan baterai yang besar, tapi karena ini memang bukan sistem full hybrid, jadi ini adalah sistem yang lebih ringan hybridnya. Makanya harganya itu nyaris tidak ada beda dengan yang normal. Bahkan tipe teratas dari R3 juga tidak sampai 300 juta rupiah. Jadi kayak sistem hybrid yang nggak berbeda harganya dibanding sistem biasa. Nah, selain sistem smart hybrid, ada juga beberapa fitur baru di R3 ini. Yang pertama, cruise control. Jadi di tol seperti ini saya tinggal lepas kaki dari gas dan biarkan cruise control yang menahan laju kendaraan. Kemudian kalau misalnya Anda pilih yang transmisi manual, itu ada gear shift indicator. Jadi gear shift indicator ini dia bisa memberi saran ke kita harus masuk ke gigi berapa supaya mendapatkan konsumsi bahan bakar yang optimal hematnya. Nah, tapi itu hanya di manual. Kemudian yang ketiga ada auto headlight with guide me light. Jadi auto headlight dia kalau gelap nyala sendiri, dan guide me light itu dia bisa menyalakan lampu depan mobil dan waktunya bisa diatur-atur dari 10 detik, 15 detik, 20 detik bisa diatur di MID untuk menerangi area depan mobil. Nah, ini berguna pada saat kita pulang ke rumah malam-malam atau kita mau masuk mobil malam-malam, karena guide me light ini dia bisa pada saat kita meninggalkan mobil atau pada saat kita approach mobil. Kemudian di tipe GX dan SS ada ESP, Electronic Stability Program. Jadi semakin aman, terutama menghindari kecelakaan fatal akibat mobil lepas kendali karena ada stability programnya. Kemudian di tanjakan juga ada hill hold control, ini buat di GX yang otomatis dan SS yang otomatis. Front grille depan baru, jadi lebih modern, lebih fresh. Kemudian di tipe GX dan SS juga ini ada auto foldable mirror, jadi dia bisa dilipat secara elektrik. Antenanya juga baru bentuknya, serta ada velg tadi yang seperti saya sudah jelaskan di depan, velgnya baru. Kemudian MID-nya juga model baru dengan kompleksitas yang banyak sekali info yang bisa ditampilkan seperti tadi saya sampaikan. Terus ada new color interior ambience, jadi ada warna-warna baru di interior yang membuat suasana jadi lebih segar dibandingkan sebelumnya. Juga ada ornamen-ornamen interior baru dan ada color seat material yang juga baru buat di tipe SS. Kemudian di belakang itu ada new chrome
backdoor garnish, jadi posisinya berubah agak ke atas sedikit sekarang. Kemudian jelas ada emblem hybrid dan ada warna baru, color itu yang baru itu mellow deep red. Tapi bukan seperti yang ini putih, tapi ada warna baru nih. Kenapa? Minum? Oh ya, oke. Bisa bukanya? Bisa. Hati-hati. Jangan tumpah, bukan mobil sendiri. Papa dingin. Kenapa? Nasinya Kenapa? dingin. Dingin? Kamu matiin aja, bisa dimatiin sendiri kok, belakang kan double blower. Iya. Padahal cuma 21,5 derajat Celcius loh, dingin juga nih AC. Kamu yakin kedinginan tetap mau ke puncak? Tetap dingin loh puncak. Iya, ternyata walaupun hari kerja lumayan macet. Ya sudah, kita jalani saja. Untung macetnya nggak panjang ya, cuman pas di akhir tol aja. Nah, sekarang lumayan lancar. Nah, kalau lagi ditanyakan kayak gini, itu giliran energi listrik dari baterai itu dipakai buat membantu akselerasi mobil. Akselerasinya sih mirip-mirip, tapi bensin yang digunakan tuh jadi lebih sedikit karena sebagian tuh digantikan oleh tenaga listrik. Feral, Ya. tuan besar, sekarang kita udah sampai mau masuki puncak nih. Mau makan di mana? Nanti aja lurus terus. Lurus terus. Ini banyak tempat makan di sini. Gak usah, nanti di depan aja. Kamu udah tahu mau makan apa? Udah. Masih jauh. Masih. Terus nanti kamu kasih tahu papa aja kalau misalnya udah nyampe. Oke. Oke. Siap, laksanakan. Macetnya parah juga ya puncak ya. Udah 2,5 jam sejak kita berangkat, belum nyampe juga ke tempat makan. Ini perut sudah mulai kerucukan. Udah mulai bunyi-bunyi nih perut. Ini sekarang udah jam 12.44. Dan Feral masih belum ngasih tahu mau berhenti di mana kita buat makan. Dia enak tadi udah diganjel McD. Bapak pelan-pelan, udah mau sampai. Mana sih? Itu di depan. KFC. Iya. KFC. Iya. Papa 2,5 jam lewat, ya Allah Feral. KFC kan enak ayamnya, Bapak Iya, juga suka. Emang enak lewat macet semua, tapi kan KFC ada di Jakarta. Cuman di puncak udaranya lebih enak. Kan di Jakarta juga pakai AC. Cuman lebih enak aja. Ya Allah, 2,5 jam hanya untuk KFC di puncak. KFC doyan sih, cuman kan di Jakarta banyak. Ya udah lapar juga. Siap tuan. Rev, sorry ya Rev, ternyata KFC juga udah jauh-jauh ke puncak. Si Revi di belakang kamera juga udah kelaparan. Di sini yang nggak mau. Iya. Kita nggak boleh makan di dalam. Iya, di dalam. Supaya beda udaranya, kalau di dalam sama aja sama di Jakarta. Oke? Udaranya enak. Iya. Enak banget, Papa. Apanya? Udaranya. Tapi kan ayamnya sama aja sama di Jakarta. Padahal jam 1 cuman masih dingin. Ya. Moga-moga nggak hujan. Gimana? Enak. Sama Jakarta sama kan? Lebih enak. Masa lebih enak? Gimana ceritanya lebih enak? Udaranya kan juga enak. Itu mulu. Kamu kulitnya udah dimakan? Udah. Papa masih ada dong.
Saya punya cerita nih dulu. Dulu waktu saya SD kelas 6 atau SMP kelas 1 gitu ya. Di Semarang waktu itu. KFC itu salah satu kesukaan saya. Nah, saya tuh sampai bela-belain waktu itu lagi pengen naik sepeda dari rumah. Kira-kira tuh 15 menit lah naik sepeda. Bungkus di sana terus makan di rumah. Udah makan di rumah tuh saya selalu kebiasaannya gini nih, kulitnya terakhir. Save the best for last. Waktu itu kebetulan keluarga itu pelihara anjing dulu di rumah. Nah, lagi udah selesai nih terakhir. Wah, udah lagi mau dinikmatin, kepleset dari tangan dong. Dan kebetulan saya makannya lagi di luar gitu kan anjing nggak masuk ke dalam, di luar gitu. Kepleset lagi di teras, kepleset jatuh, itu langsung dicomot. Dan saya cuma beli satu, dan ini berharga sekali. Itu sebel banget rasanya, pengen nangis rasanya. Kalau sekarang aman, jangan sampai jatuh terus kena kucingnya yang tadi. McD udah, KFC udah, mana lagi? Wendy's, Awe. Mau kemana sekarang? Go-kart? Iya. Oke, siap. Ini Papa bukain deh. Silakan Tuan. Kasih. Lebih rela bukain pintu buat Feral ya daripada buat Om Mobi gitu. Waduh, ini pulangnya macet banget. Jadi ini udah 1 jam jalan baru 2 kilometer. Tuan besar enak di belakang selonjoran main game. Nyaman, Vel? Iya. Akhirnya lepas juga kemacetan. Ya Allah, itu cuma kemacetan pasar. Saya bisa 2 kilometer ditempuh dalam sejam. Oke, sekarang jalanan lancar. Dan karena turun, saatnya mengambil energi kinetik untuk memenuhi baterainya lagi. Nah, terus itu integrated starter generatornya, kalau misalnya dia lagi nangkep energi kinetik, itu kerasa ada engine brake tambahan gitu, karena ada beban kan. Jadi dia nangkep energi kinetik itu, jadi kita merasakan efek engine brake yang lebih kuat. Berguna juga kalau lagi turunan kayak gini. Ini konsumsi BBM-nya impresif juga ya. Ini perjalanannya kan menuju ke arah puncak nih, nanjak, macetnya luar biasa. Bahkan kecepatan rata-rata itu nggak sampai 21 km per jam total dari kemarin. Ini konsumsi bahan bakarnya masih 12,3 km per liter. Dan selama perjalanan ini saya sudah nge-save 467 ml bensin karena ada idle stop time-nya itu. Lumayan, setengah liter bensin yang mestinya terbuang percuma jadi enggak. Karena perjalanan ke Jakarta ini turun, pasti konsumsi bensinnya bakal lebih hemat lagi sampai Jakarta nanti. Nanti kita lihat berapa sih total selama perjalanan konsumsi bensinnya. Akhirnya masuk tol, Feral. Udah jam berapa sekarang? Jam 3:30. 3:30 lewat. Go-kartnya bukan sampai jam berapa? 8. Sampai jam 8 malam. Oke. Loh, kamu tuh pengen jadi pembalap gak sih kalau gede? Pengen. Papa yang nyuruh apa kamu pengen sendiri nih? Pengen sendiri. Terus go-kart mau? Pembalap go-kart, jadi pembalap go-kart mau? Cuman aku buat ini, aku kebalik. Oh, jadi kalau go-kart kamu cuman ini aja, nyewa-nyewa aja. Iya. Tapi kalau balapan pengennya mobil beneran. Iya. Biar aman. Satu, kamu mesti tambah tinggi badan dulu. Iya. Kedua, cari sponsornya, Feral. Itu mahal sekali itu. Nanti Papa bantuin. Tapi ini apa? Kamu balap tuh mahal loh, Feral. Papa juga balapan pakai sponsor, makanya Papa bisa balapan. Ya, bandingan suspensi R3 emang salah satu yang paling nyaman di kelasnya. Enak. Feral.
kan bisa jadi pekerjaan, tapi lebih banyak orang balap tuh hobi karena nggak semua orang tuh bisa menjadikan pembalap tuh jadi pekerjaan kalau di Indonesia. Nah, ada nggak cita-cita lain pekerjaan kamu? Banyak. Hah? Banyak? Iya. Apa aja? Desainer mobil. 3D designer, kayak yang kamu kerjain di FSDI, Iya. yang di game kamu. Emang yang mobil apa aja yang kamu kerjain di situ? Mustang. Mustang. Yaris cuma Yaris yang sebelumnya bukan yang sekarang. Oh, itu kamu yang desain sama teman-teman kamu juga. Iya, barengan. Apa aja yang ngedesain barengan sama teman-teman kamu? Expander. Expander. Oh, ada Expander ya? Oh, Expander EV. Oke. Nah, oke, 3D designer kamu suka kan? Kamu udah belajar juga 3D design. Ya. Terus habis itu pengen jadi apa? Buat mobil. Buat mobil maksudnya? Bikin merek mobil. Kamu bikin merek mobil? Heeh. Yang cita-cita kamu pas kamu umur 3 tahun itu? Iya. Apa merek mobilnya? F-Car. Feral Car. Jadi dulu dia umur 3 tahun dia pernah punya cita-cita itu bukan jadi reviewer mobil, bukan kerja di pabrik mobil, dia yang punya pabrik mobilnya. Namanya F. Waktu itu ada 11 varian ya kamu bikin tuh. Iya. Ada F-Cup, jadi mobilnya panjang. Kenapa namanya F-Cup? F kepanjangan. Ini baru nyadar ya, mau ngambil minum di cup holder ternyata kok dingin gitu. Ternyata cup holdernya tuh hembusan AC-nya dilewatin ke cup holder. Itu teknologi sangat sederhana yang sangat berguna. Ini minuman jadi dingin. Perjalanan yang panjang sekali karena macet luar biasa. Dan sampai sini nih total nih Papa udah jalan 200 km nih nganterin kamu dari kemarin. Konsumsi bahan bakarnya seperti saya bilang pasti lebih hemat begitu nyampe Jakarta. Jadi ini average-nya dari kemarin itu 14,1 km per liter. Dan yang menarik adalah berapa bensin yang saya save gara-gara ada sistem smart hybridnya ini. Tercatat di MID-nya 556 ml, setengah liter lebih. Itu baru 1 hari. Coba kalau karena saya diemnya aja tuh dari tadi tuh datanya di kemacetan itu mobil tuh diem sampai hampir 1/4 jam diem. Dan dengan menghemat setengah liter lebih gitu ya, itu 1 hari. Bayangkan misalnya 1 tahun 300 hari aja kita bawa ini mobil, artinya udah menghemat 150 liter. 150 liter dikali bensin sekarang sekitar Rp12.000, artinya itu bisa 1,8 sampai 2 juta rupiah penghematannya setiap tahun untuk sistem yang hampir tidak mengubah harga mobilnya gitu. Jadi nice lah sistem smart hybrid ini. Oke, sekarang kita go kart. Gimana? Asik. Hah? Asik. Kamu kalau ditempel gitu, nggak usah dipeduliin yang belakang. Kecuali emang udah samping-sampingan, kamu baru kasih. Aku kesundul. Kesundul juga nggak apa-apa, kamu pakai helm kan? Langsung mau lagi? Apa? Ayo, yuk langsung lagi.
Kamu kalau udah di depan, masalahnya racing line kamu tuh nggak konsisten. Iya. Tapi boleh tadi defense-nya boleh. Sekali kamu bisa nyusul papa tuh. Masuk dari dalam. Udah? Oke? Oke. Bentar. Makasih Papa. Iya, sama-sama. Ya udah, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini. Komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Sama Instagram kamu apa? Feral_Ravelino. Feral_Ravelino. Sini. Udah, kamu SMP di sini dulu. Kamu masuk SMP nanti harus rajin belajar. Tapi jangan lupa, jangan cuma belajar. Kamu akhlak sama etika juga harus diperhatiin. Sama yang penting kamu harus baik sama orang lain. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.